Monolog untuk kita sharing tentang materi kristologi. Jadi kalau ada saudara Kristen yang mungkin akan membantah biar naik. Jadi kalau dari tema sesat, kamu sesat, akulah dia. Baik, kita ya bukan berarti mau mengacak-ngacak Bible kalian, tapi di sini ada banyak saudara kami kaum muslimin wal muslimat yang penikmat kajian diskusi lintas agama, karena pemahaman ini naratifnya adalah tentang penambahan wawasan, terutama ilmu kristologi ya, yang ada tertulis itu yang kita baca, yang kita analisa dan kita paparkan. Jadi terkait dengan tema tentang akulah dia yang dikatakan oleh Yesus di Lukas ya, Lukas 21 nomor 8. Nah, hal ini teman-teman semuanya bisa ikutin tentang siapa yang dimaksud akulah dia oleh Yesus dalam perkataannya yang dikutip oleh Lukas pasal 21 nomor 8. Mari kita sama-sama untuk cross check untuk penentuan apa makna daripada yang dikatakan oleh Yesus atau Yesua ya. Kita baca. Istriku udah pulang. Waspadalah supaya kamu jangan disesatkan, sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku dan berkata, akulah dia. Dan saatnya sudah dekat, janganlah kamu mengikuti mereka. Nah, kemudian penjelasannya di nomor 9, dan apabila kamu mendengar tentang peperangan dan pemberontakan, janganlah kamu terkejut, sebab semuanya itu harus terjadi dahulu, tetapi itu tidak berarti kesudahan akan datang segera. Oke. Dari poin itu, teman-teman, kapal. Ke kapal. Kamu kapal. Ya, itulah ya. Baik. Jadi kalau dari kata-kata Yesus yang mengatakan bahwa akulah dia, yang berkata akulah dia, itulah penyesatnya. Oke. Jadi rujukannya Yesus ini yang berkata akulah dia. Ini kita akan lihat bahwa yang terjadi pada saat penangkapan, prosesi penangkapan yang dianggap adalah Yesus yang ditangkap, kita merapat ke Yohanes 18 dari nomor 4 kita baca ya. Yohanes pasal 18 nomor 4. Ini tentang bagaimana permulaan tentang kisah kejadian penangkapan itu. Maka Yesus yang tahu semua akan menimpa dirinya, maju ke depan dan berkata kepada mereka. Mereka di sini adalah orang yang mau menangkapnya. Itu ya. Dia mengatakan, siapakah yang kamu cari? Nah, jawab mereka, jawab orang-orang itu yang mau menangkap dan menangkap Yesus. Jawab mereka, Yesus dari Nazaret. Katanya kepada mereka, katanya ini yang dianggap adalah Yesus ya. Katanya yang dianggap Yesus ya. Aku jadi mau ke tempatnya Glenn. Yang mana? Sore deh. Nanti kan? Sendiri. Mau ikut. Yesus dari Nazaret. Katanya, kata yang mengaku Yesus ini kepada mereka, akulah dia. Sepertinya kita melihat dari frase kalimat ini yang mengatakan akulah dia itu adalah Yesus. Ya. Tapi makna yang tersirat, kita bisa lihat bahwa di original text tidak ada kata dia di situ. Original teksnya dia itu tidak terdapat. Maka karena adanya tanda petik 2 dan tanda titik yang di dalam bahasa original teks itu tidak dikenal, ini langsung menjurus kepada perkataan akulah Yudas yang mengkhianati dia. Berdiri juga di situ bersama-sama mereka. Ini perkataan penulis. Jadi akulah dia ini ditandain. Kalau teman-teman melihat dari penangkapan, jelas-jelas bahwa Yesus
tidak mengatakan akulah dia. Yang mengatakan akulah dia adalah Yudas. Di frase yang nomor 6, ketika ia berkata kepada mereka, akulah, karena dianya juga tidak ada di dalam original teks, mundurlah mereka jatuh ke tanah. Jadi kalau ilustrasi ini yang kita bahas, Yudas bersama-sama dengan tentara Romawi dan juga para penatua. Dia ke tempat kejadian perkara. Kemudian karena Yesus yang sudah mengetahui yang akan terjadi, Yesus maju dan bertanya, siapakah yang kau cari? Kondisinya adalah malam hari, jadi tidak bisa melihat wajahnya atau siapa yang berbicara. Kan kalau dilihat dari alasan-alasan para Kristen, dia mengatakan itu karena malam hari. Nah, yang terjadi kenapa mereka jatuh rebah ke belakang? Setelah, kalau dilihat, dicermati, menganalisa, yang mengatakan, akulah Yudas. Merujuk kepada akulah. Ini kenapa mereka jatuh semua? Kenapa mereka jatuh semua? Pastinya ada alasan. Didorongkah? Atau kaget mereka langsung mundur semua ke belakang dan rebah? Ini peristiwa yang harus orang pintar, orang yang berakal, yang nggak pernah makan babi, apalagi jualan babi, pasti ngerti. Pasti mengerti ini. Ada apa yang hendak menangkap Yesus ini? Pada saat ada yang mengatakan, akulah. Dan itu Yudas. Itu rebah semuanya ke belakang. Maka dari sini orang yang berakal pastinya akan didapati suatu makna. Yang dari penangkapan saja kita melihat bahwa Yesus itu nggak lagi ditangkap. Melainkan Yudas yang mengaku. Akulah. Dan semuanya rebah ke tanah. Nah, dari penangkapan ini, sesuai dengan nas yang ada di dalam Yohanes 8 nomor 37 sampai 44. Di situ Yesus berdialog dengan orang yang mengaku keturunan Abraham. Mereka yang menginginkan pembunuhan terhadap Yesus. Nah, di sini orang yang berakal akan berpikir, kalau mereka tetap menginginkan Yesus yang dibunuh, maka beranggapan yang mengatakan akulah adalah Yesus. Itu dijelaskan dari dialog Yesus dengan keturunan yang bukan dari yang keturunan Abraham, bukan dari bapaknya Yesus. Karena tetap menginginkan pembunuhan itu. Contohnya siapa? Tejo. Mau nggak mau tetap harus Yesus terbunuh. Padahal dari peristiwa penangkapan kita sudah menyimak bahwa pada saat prosesi penangkapan ini ada peristiwa yang membuat mereka yang hendak menangkap Yesus itu setelah mendengar kalimat akulah, dianya nggak ada, akulah Yudas yang berdiri di situ dengan dia. Ini yang terjadi, peralihan itu. Kemudian semuanya rebah ke tanah karena posisinya malam hari, sehingga tetap diakui adalah Yesus yang ditangkap. Tapi kembali lagi, kalau orang-orang Kristen membaca dengan teliti Yohanes pasal 8, saya bacakan ya. Poinnya sudah saya sampaikan, bahwa orang-orang yang hendak menginginkan Yesus dibunuh adalah yang berbapakkan iblis. Di situ. Silakan kita baca dulu ya. Ini iblisnya naik, ini iblisnya naik, Mas Tejo. Bang, instruksi boleh, Bang. Instruksi boleh, instruksi. Instruksi siapa? Interrup, bukan intruk. Instruksi sama Kang Dito. Ya, silakan. Ini kita sudah komunikasi dengan teman itu, sejarahnya itu sudah final. Jadi tidak bisa diungkit-ungkit lagi sejarah apa yang sudah jadi. Jadi yang namanya
itu yang mengkhianati, Yesus yang menyalib itu sudah final, yang disalib itu. Pas rokoknya. Penuh. Oke, coba aku tanya samamu. Yudas itu disalib atau bunuh diri? Rokoknya. Rokoknya nanti rungkad. Dia kena pembatasan tuh. Udah dikasih tahu, nggak mau dengar. Tejo. Rokokmu Tejo, jangkrik. Hoi. Jangan ngerokok. Rokok. Kancaku ngerokok. Nggak usah open game. Waduh. Gak usah kan yo. Nggak usah, jelek kali mukamu peta. Jancok. Kali ngapain open cam? Matane suwe. Interupsi bang, interupsi. Yudas itu matinya bunuh diri, interupsi. Iya. Oke. Dia bunuh diri di mana? Di pohon. Seperti apa bunuh dirinya? Dia itu waktu kemana begitu, terus tiba-tiba perutnya tertusuk dia. Mana ada orang bunuh diri digantung terus perutnya tertusuk? Macam mana kau bilang ini? Ya pokoknya intinya itu dia bunuh diri begitu loh. Ndak dibunuh, dia menyesal karena penyesalannya telah mengkhianati. Jadi sejarahnya itu dia bunuh diri. Seperti halnya abang itu dulunya itu melakukan perbuatan yang sangat buruk, terus menyesal, terus dia bunuh diri begitu. Itu sejarah itu bang, ada tulisannya di kitab Matius 20. Pokoknya di dalam Matius itu bang, ada bang. Ngomong apa Tejo? Wis mangan porong sampean iki, semangan porong. Nih lihat nih yang kau pakai. Nih dengerin. Nih lihat. Aduh. Nih. Oke. Nih ya, Matius 27 nomor 5 ya. Kita baca yang di bawah ini. Nih. Matius mengatakan bahwa Yudas menggantung diri. Kisah Rasul 1:18 mencatat bahwa ia tewas karena jatuh. Ini kontradiksi ya. Yang satu bilang menggantung diri, yang kisah Rasul mengatakan ia jatuh. Berarti ya gantung terus jatuh, bang. Ini tangan kupingmu. Waduh, lagi diwaca nih kok. Barangkali yang dilakukan Yudas adalah menjatuhkan diri ke atas sebuah tonggak yang telah diruncingkan. Paling mati dengan menggantung pada masa itu hanya dilakukan dengan cara apa namanya? Lo matamu lo, kayak tau nggak matamu? Dengan cara apa, Cok? Menggantungkan diri. Iki loh, pocon dah. Dengan cara apa? Orang enek. Kon kemu ki gak ketok kan Dito. Iki lho. Kowe lho ora datamu iki lho ora ketok ning kene. Pakai bahasa ini. Teman-teman yang di bawah, Yudas ini dengan cara apa? Gantung diri itu pada masa itu dilakukan dengan cara apa? Dengan cara apa? Disalibkan.
Tuh, rungokno kupingmu. Budek. Aku bicara ada data, Jo. Ya, dan itu dari Bible Sabda Keluaran LAI. Kamu itu ditipu sama orang Kristen. Kamu saking karena bodohnya, kamu mengerti ucapan setan-setan. Sementara orang yang sudah belajar, ada tulisannya begitu. Mau ditolak bagaimana, Tejo? Yudas itu disalibkan, Jo. Ayat piro kuwi datamu kuwi lho ndang wacana datamu ndi? Sudah di open cam, sudah dikasih tahu datanya kok. Masih pura-pura. Orang enek. Ndak ada itu open cam-nya, ndak ada. Maksudnya di ayat berapa kalau Yudas itu disalib itu di ayat berapa? Begitu loh. Arep mujo. Megai-megai kan lae megai ayo. Tuh kan. Tuh kan. Mumet. Lah sampean iki lho bawen dina lip terus iki lho kok ya ora entek-entek duitmu iki megaimu ki apa ngono lho. Loh, orang yang berserah diri itu rezekiku ono ae, Jo. Lah entuk duit kondi. Loh, sing gawe urip iki sapa? Dudu Yesus, Cuk. Loh, Bukan Yesus yang bikin hidup. Yang bikin yang menciptakan semua ini bukan Yesus. Yesus ya, itu yang Muhammad. Loh, Nabi Muhammad itu nabi manusia, Cuk. Nek Yesus kan Tuhanmu, Cuk. Jangkrik. Ditakon lah sampean gak masuk akal masuk ora megawe entuk duit teko Tuhane iki lho piye carane lek gak megawe. Coba dengan cara apa Tuhan yang Maha Kuasa yang menciptakan langit dan bumi itu memelihara makhluknya. Kalau Tejo tak perlihatkan ayam itu dia makan sendiri nggak kalau nggak dikasih makan? Ya ceker. Nah iya. Nah terus kalau Kang Dito masa ya ceker? Nah, itu analogi bahwa setiap makhluk itu memiliki rezeki ketetapan yang sudah ditetapkan oleh Yang Maha Kuasa yang menciptakannya. Itu Jo. Jadi tidak perlu sudah tahu babi itu haram, ya kan? Terus dibisnisin, diingu kemudian dijual. Padahal babi itu mulai usaha daripada diam. Babi itu menurut sampean kuwi lho ora entuk duit, ayo. Kata siapa? Arwan dodol babi enak entuk duit. Tak dudui duit sekebok. Hah? Ya pokoknya itu. Kalau masih percaya penyaliban, kamu baca 1 Korintus pasal 1 nomor 23. Paulus itu bicara tentang Kristus yang kami menceritakan, kami memberitakan Kristus yang disalibkan itu bagi bangsa Yahudi adalah suatu batu sandungan. Dan bagi orang Kristen adalah suatu kebodohan. Hanya orang-orang bodoh yang percaya. Itu loh. Jangkrik. Kuwi lek dalang kuwi arepe ngomong kaya ngono kuwi kualik kuwi. Nah ini ditampilkan di live dibuka kamera nggak ketok katanya nggak kelihatan. Disuruh baca Bible katanya wayang. Agak lain memang Tejo ini. Tapi teman-teman, Tejo ini bukan Kristen dari lahir. Tejo ini awalnya bukan Islam juga, cuman KTP-nya aja. Tejo ini menganutnya adalah kejawen. Itu loh, ilmu perdukunan itu. Iya, Man, Bang. Kok ngerti ya, Man? Ya iyalah. Kamu kan tahu belajar kejawen, tah?
orang Jawa itu nenek moyangnya adalah kejawen. Teko tingkat piro sampean belajar? Saya ini keturunan daripada Raden Mertojoyo di Kromo. Iso ngilang. Iso ngilang gak iso balik. Ya kamu itu lucu, mana ada manusia itu bisa menghilang kecuali dia diculik. Tingkatan sama Sutejo ini kita nggak bisa teman-teman memberikan edukasi yang secara akademis karena ini kan ya kita tahu Mas Tejo ini kan punya latar belakang keterbelakangan mental gitu ya, tahu nggak apa itu? Ampun. Oh, banyak ngono kan. Ngene iki lho enggak seneng karo kapal sing sampean gawe bahasa-bahasa ngene iki lho. Gak iso diko atine wong goblok. Gini loh. Wong goblok ae dia elek-elek terus. Supaya bukan kayak salah. Gitu Mas Tejo. Terus. Makanya kalau gini kan. Sampean Sampean mengaku orang bodoh, ya kan? Tapi jelas-jelas Paulus itu nulis bagi orang Kristen. 1 Korintus 4 nomor 10. Katanya Paulus, Kristen bodoh karena Kristus. Loh, itu sudah jadi ketetapan. Makanya kalau ada orang ngaku-ngaku Islam, dia bodoh, dia jadi Kristen. Karena hanya orang Kristen yang bodoh gitu loh. Itu bukan saya ya yang mengatakan, itu Paulus. Kristen bodoh karena Kristus. Itu loh. Ora bang, justru wong bodoh kuwi karo wong goblok kuwi kanggenane Gusti Yesus. Gusti Yesus mau. Coba tak tanyain. 12 maras murid. Oke, pertanyaan saya. Berasal loh dari wong petani, wong peternak. Ya. Pertanyaan saya, yang kamu sebut Gusti Yesus itu yang menciptakan alam semesta ini Yesus atau bukan Yesus? Wis gak usah mikir terlalu jauh itu bang, itu urusannya Tuhan. Nggak berani ngomong, ora jujur, nggak jujur. Ya terlalu kalau aku mikir ke ora roh, ayo. Ngerti. Makanya Gusti Yesus juru selamat untuk dosa manusia karena dia Tuhan yang menjadi manusia wes. Karena dia Tuhan jadi manusia. Kalau Tuhan jadi manusia itu apakah langsung dewasa atau bayi dulu? Wes kuwi wis sejarah wis lewat kuwi wis lewat. Jadi manusia yang disebut Tuhan yang menjadi manusia itu melalui bayi dulu atau langsung betekuk betunduk umur 30 gitu? Ya sejarahnya tetap lewat jalur lewat jalur manusia biasa tuh, harus dengan lahir, kecil, besar, dewasa. Itu kan jalur nganu itu manusia normal. Ya. Jadi Tuhan yang jadi manusia itu maksudmu pertama kalinya itu jadi bayi gitu? Ya sama dengan Kang Dito begitu toh, pertama jadi bayi, cuman setelah dewasa itu Kang Dito tidak bisa menjamin surga. Dia itu bisa, Kang Dito cuma bisa ngomong, dia bisa memberikan mujizat beda. Kan mulai. Emang mbak pikir cuman Yesus yang bisa mujizat nih? Coba baca nih, tak kasih kali. Apalagi ayo. Siapa yang lebih besar dari dia? Siapa ya? Lihat. Kak Ketok. Di. Enggak ada, Bang. Itu. Layarnya tidak terbuka di sini, tidak terbuka layarmu. Layarmu tidak terbuka. Teman-teman kelihatan nggak? Di layar besar itu ada tulisan apa yang warna biru?
Cuma ada tulisan kamu sesat, akulah dia. Oh, suwek matamu jo picek lu nih. Loh, domongi kok dia. Ora enek peteng. Kameramu ki lho peteng. Wah, kacau. Ketutup host, ketutup sama host. Nah, Tutup gitu. domongi ketutup kok takok to ning Jose kuwi gak percaya. Tutup kamera aja, Sutejo muka lu pet. Oh. Oke teman-teman, di situ dalilnya ada di Kisah Rasul, Kisah Pewarta, pasal 19 nomor 11. Yang mau penasaran silakan. Siapa Paulus itu? Siapa Paulus itu karena dia nggak menyebut dirinya Theos. Pak Paulus itu adalah rasulnya Tuhan, Bang. Itu Matamu picek itu, di situ tulisannya Allah itu. Itu tulisannya Allah kok mbok bilang rasul. Aduh. Lara kabel lah musuh Kang Dito iku kowe. Remuk. Enggak atine, enggak ngalah. Gak gelem ngalah karek zaman iki. Njaluke menang. Ngalah ini datanya bener kok. Dari sisi kali-kali mbok ngalah ngono gini yo sih. Darah nyenengne atine wong kuwi lho, ya golek aman. Ora metu orang uang keluar uang 100.000 aja. Ya, mbok realisasi. Kabeh komene nyuweneni aku delok ning ngisor. Piye karepe wong-wong iki? Soalnya awakmu pura-pura picek lho, Jong. Tulisannya itu Paulus Theos. Kabeh nyalahne, goblokne. Jajal kon munggah dhewe kon debat. Lho ana. Kabeh kaya ngono wae. Host, ketutupan tema, host. Yang biru-birunya, host. Jadi, teman-teman bisa cek ya, Kisah Rasul 19 nomor 11. Oleh Paulus Theos mengadakan mujizat-mujizat yang luar biasa. Itu tanpa ada koma. Tanpa ada koma, tanpa ada tanda baca. Kita membaca tidak ada berhenti. Yang ada koma itu setelah biasa. Itu di situ Paulus Theos lucu, kaketok raimu matamu. Ngomong apa? Diomongi ora enek tulisane iki lho. Jajal kan jeko HP-ne liya kon delok. Ora enek tulisane kaya ngono kok. Itu Moli. Mak. Pagi, Mak. Itu monitor nek. Nek, ngopong. Nek, udah bangun, Nek. Amatin lagi lu gampang banget nyindir Kristen. Bukan nyindir, itu tulisannya Kristo. Kau pun juga pura-pura bego lu ah. Baca yang betul itu. Ada tanda koma nggak oleh Paulus Theos itu? Kalau setelah Paulus itu koma, ya gimana sih kalian ini? Aduh, agak ngeri loh pemahaman orang-orang Kristen ini. Mereka nggak bisa baca nih. Balik lagi ke SD lah. Atau private guru bahasa Indonesia. Jangan dibaca sampai habis. Enggak mungkin baca pelan-pelan sampai habis. Coba kamu yang baca, coba. Kamu yang baca. Enggak ketok, saya enggak bawa Bible. Yang mukjizat itu Allah, bukan Paulus. Nah, ini berarti tulisannya salah atau bener? Yang mukjizat itu yang diberikan kepada Paulus, begitu loh mukjizat itu. Oke, mulanya di 12-nya. Kalau di situ Theos yang mengadakan mukjizat, ini kenapa orang yang setelah memakai sapu tangan yang bekas Paulus
itu bisa menyembuhkan orang yang kerasukan roh jahat. Berarti Paulus ini siapa? Karena bekasnya Paulus, sapu tangan itu kepunyaan Paulus. Ya tadi, jadi pertanyaanku, Paulus itu siapa? Paulus itu adalah orang rasul, para rasul yang diurapi Tuhan. Wah, asal jeplak congormu Jojo. Ya niki no, datane iki lho sing ora genah sampean niki. Wongmu asal jeplak cangkeman cangkem masuk. Nah iki wis mulai kumat Muncung iki. musuhe mana Paulus diurapi Tuhan, muncung musuhe Tejo. Itu kalau orang Jawa bilang itu dia itu mendapatkan sabdo pandito ratu. Jadi niki opo sing diomongne? Kalau orang Jawa ngomong Su Tejo tuh jancok. Pak Temon niki piye iki? Misuh iki Ya, abang. kau longor, masalahnya kau longor. Lu memang begitu, orang Kristen semua lo menganggap Rasul Paulus itu sejarah pahlawan. Pokoknya sudah tidak ada bandingnya di bawahnya. Pahlawan pala bapak kau pahlawan. Karepmu Pak Temon, karepmu. Pakai data, jangan pakai gigi. Kang Dito bukain data, lu bukain gigi. Mana gak ada lagi gigi lu dua. Ada. Lucu gitu. Lucunya itu saya itu heran sama kalian itu. Wong yang punya kitab Bible itu kan kita, yang menerima kita. Jadi yang memahami dari Rasul itu Paulus ya kita sebagai orang Kristen. Yang menerima, yang memahami, yang membuat sudah final itu benar begitu loh. Sudah benar itu sudah diterima. Karena itu untuk kalangan kita. Itu Nora. Tejo yang masih sholat mungkin. Oh, masih Ibu sholat. Nora ini seperti pernah kenal lagu Ibu Nora ini, kalau tidak salah ini di mana pernah ketemu hari ini. Sutejo yang dibukain Kang Dito itu data, bukan angin. Lu ngomong dari tadi modal angin doang. Kau bilang biarpun Paulus Rasul. dibuka, yang dibuka data. Cuma memahami data itu tidak seperti Kang Dito orang Kristen itu. Iya, kau tahu ilmu itu dari mana? Kita cuman baca, bukan memahami, kita cuman baca. Loh, kalau kita memahami sebagai orang Kristen setelah dibaca memahami. Paham lu tuh tahu dari mana? Pahamnya tuh dari mana? Siapa yang ngajarin? Kata-kata, setiap tanda tanya, tanda berhenti itu kan bisa dipahami itu setiap kata-kata. Kita baca sekali lagi. Oleh Paulus, Allah mengadakan mujizat-mujizat yang luar biasa. Ya, itu gimana coba? Lanjutannya sampai mana? Sampai Wahyu? Ya pasti ada kelanjutannya toh. Ya itu. Besok kau jelaskan. Tadi nanti kita disangka menjelaskan. Kita cuma baca, Sutejo. Bagaimana coba? Aduh, dari tadi Kang Dito ngomong lu dengerinnya makanya pakai telinga, jangan pakai dengkul. Pantesan gak nyambung-nyambung dari tadi. Dengar tadi, tapi cara memahaminya enggak begitu tadi saya. Ya udah gimana, Udan deres tak tutupannya semene. Tadi panas kau open cam, kok tiba-tiba hujan deras. Memang oten-oten tuh kalau nggak berbohong, tadi panas di open cam, masa tiba-tiba hujan? Malas cipokan sama si nenek lagi. Nek, monitor nek. Ito Mauli, buka mute-nya Ito. Ito Mauli, buka mikrofonnya Ito. Ito menyembah si bolis.
Itu menyembah simbolis tiap hari, itu ke gereja tiap minggu, Tapi itu menyembah simbolis. Dia takut karena ada Nora. Nggak berani dia ngomong. Tapi sekalinya dia ngomong nggak akan ada remnya, Pak. Enggak, dia takut sama Nora. Ini takut sama Nora dia. Udah aku Kenapa? tandain, takut sama Nora dia. Oh, takut mualaf berarti dia. Nek, buka mute-nya, Nek. Masih hidup kah Nenek? Dan kau Nah, kalau gue yang nyapa dia nyaut, Cok. Tunggu kau ya. Tunggu kau. Tunggu kau, tunggu. selalu gembira. Kalau gue yang nyapa dia nyaut, Cok. Kayaknya suara kali nih Nenek. Iya, aku mau nyanyi. Oke ya. Jangan kau nyanyi, Rojan. Orang lagi live YouTube ini nggak boleh nyanyi. Ada gila-gila mau kau mau nyanyi di sini. Ini kau mal diskusi lintas agama, bukan kau mal nyanyi-nyanyi. Silakan. Itu Nora, udah berani dia ngomong. Lari dia. Suaranya berisi. Apa ini? Apa Tejo? Kenapa orang-orang Kristen longor-longor semua? Kebanyakan makan babi. Efek samping. Tuh Kristo dibawa, naik Kristo. Mana si Kristo? Kristo. Gue dibilang korbannya Truth katanya. Emang Truth kan nipu, maunya nipu tapi saya yang bongkar gitu loh. Dia ngaku Muslim, ternyata oten. Udahlah, nggak usah lagi berkedok pura-pura Muslim ya, Kristen ya. Congornya Truth itu udah kebongkar, dia itu Kristen. Truth itu Kristen. Mau ceritanya? Jadi Truth itu menikah sama muslimah. Kemudian dia ditendang, diusir, balik lagi jadi Kristen. Itu loh, kok nggak tahu? Kau tengok YouTube yang di-share sama oten-oten tuh. Waktu gue debat sama Truth. Isinya oten semua. Penipu. Jadi Hal ini dilakukan 2 tahun lamanya sehingga semua penduduk Asia mendengar firman Tuhan, baik orang Yahudi maupun orang Yunani. Oleh Paulus, Allah mengadakan mujizat yang luar biasa. Bahkan orang membawa sapu tangan atau kain yang pernah dipakai oleh Paulus dan meletakkannya atas orang-orang sakit, maka lenyaplah penyakit mereka dan keluarlah roh-roh jahat. Benar amin itu Pak Dito. Itu menceritakan tentang Rasul Paulus yang telah diurapi sehingga dia mendapatkan mujizat dari Allah yang luar biasa. Dipakai itu sama Tuhan namanya. Di mana datanya? Nah, Oke, ini gini, kan Datanya Paulus diurapi. gini Jo, oleh Paulus Gini, Jo. Allah mengadakan mujizat. Kenapa kau berhenti? Kenapa kau berhenti waktu baca oleh Paulus? Nah, ini Ada tanda berhenti nggak di situ? Ada koma nggak? koma. Ada nggak komanya oleh Yo, Paulus itu? ada. Matamu tuwek. Nah, itu loh, ada komanya itu loh. Oleh Paulus Allah mengadakan mujizat-mujizat yang luar biasa. Ya itu koma. Setelah biasa itu koma. Oleh Paulus itu ada komanya nggak? Oleh Paulus Allah. Oleh Paulus, setelah oleh Paulus ada koma nggak? Loh, itu bahasa Indonesianya itu dibalik. Paulus itu Dibalik. diberikan Allah, Bang. Sama nggak ngerti Otak kau kebalik Sutejo. Itu maksudnya itu Allah memberikan kuasa kepada Paulus. Kon ganteng loh asli nih. Kon asli ini ganteng loh. Kon asli ganteng lek untukmu mbok tambal, nggak ngowos. Iya dong. Izin, ini Mas Tejo, Paulus itu banyak mujizat ya Mas Tejo ya? Iya, ini Banyak. oleh Paulus. Enggak, aku lagi tanya, Paulus itu banyak mujizat enggak?
Jawab dulu. Banyak. Nah, karena Yesus bilang Mesias palsu dan nabi-nabi palsu Paulus itu akan muncul dan mereka akan mengadakan tanda-tanda yang dahsyat dan mujizat-mujizat. Semakin kuat pesan Yesus bahwa Paulus nabi palsu. Jedor, bolong untungmu Tejo, bogang untungmu Tejo. Oh, berarti benar penyesat ya Paulus ya. Ya, Tejo ini juga sama. Sama si Tejo juga penyesat. Open camp pasti langsung garuk-garuk tuh. Garuk-garuk kepala langsung. Aduh, modiar Tejo, modiar ya kan. Mosok ngono toh kuwi penjelasane. Kan? Coba lah maksain penjelasan yang nggak teli ya. Coba. Nggak nyambung kan? Ini gini loh, Jo. Oleh Paulus Theos, oleh Paulus Allah. Bukan oleh Paulus Allah mengatakan, bukan kayak gitu. Kok balik lagi sekolah SD? Gak lulus korupan. Tejo. Oleh Paulus, ada komanya emang di situ. Coba itu guru-guru yang berbahasa Indonesia baik dan benar dijelaskan. Coba. Siapa guru bahasa Indonesia? Gak usah ngomong yang lain. Kalau tidak ada tanda koma itu berhenti nggak bacaannya? Lanjut toh. Nah, kalau Oleh lanjut di Paulus situ maka oleh Paulus Allah berarti. Paulus ini oleh Allah. Paulus Allah mengadakan. Lewat Pak Paulus itu Rasul Paulus dijadikan lewat Apanya Rasul lewat? Paulus begitu loh maksudnya. Mana ada itu. tulisan lewat? Hah? Mana ada tulisan lewat? Wis tak tutup ya. Kene wis. Mana ada tulisannya lewat? Ya maksudnya maknanya. Mana makmu maknya? Ojo ngawur to, Jo. Iki publik lho, ojo malah ngetok-ngetoki goblok ngono delok wong akeh. Pendeta lo lek ngomong lek maca kuwi pasti padha kayak sing tak bahasane iki mau oleh Paulus Allah mengadakan mujizat-mujizat yang luar biasa. Jadi yang mengadakan Oleh mujizat Allah. Paulus Allah. Oke. Jadi yang mengadakan Paulus. mujizat Allah. Dengerin. Oleh Paulus Allah mengadakan mujizat-mujizat. Hah? Oleh Gimana? Paulus Allah mengadakan mujizat-mujizat Yang luar biasa. Berarti Allah yang lewat membuat. Paulus, Bang. Oh, matamu suwek. Coba pelan-pelan lo padahal. Tak ikuti. Katakanlah ada koma di situ. Oleh Paulus, koma kita berhenti. Theos mengadakan mujizat-mujizat yang luar biasa. Yang mengadakan mujizat siapa? Theos atau Paulus? Allah lewat Paulus. Jangan mbok paksa, nggak ada tulisan lewat Iya di situ. toh. Ya ora ro. Tulisannya ngono kok. Bahasa aslinya bahasa Yunani. Sok-sokan. Matane. Bahasa Inggris. Oh, gayae iku lho. Oh, nyengir ngono untune bolong yo gak ngerti. Oplak. Nyengir kok kepedean untune koyo gak bolong nyengir. Masuk angin rupane. Oke, ya teman-teman Iwan Villa semuanya, kita dari satu materi yang kita buka ini, bagaimana orang Kristen yang sudah tertulis tetap diharapkan adalah tidak mengakui Paulus itu adalah Theos. Padahal jelas-jelas di situ oleh Paulus Theos. Ini agak lain. Silakan teman-teman Kristen yang punya ilmu linguistik, ya, silakan naik. Kalau udah kayak gini biasanya Akang Denny tiba-tiba langsung naik jelasin dia. Tapi Akang Denny kan bukan Kristen Indonesia, gitu kan. Terus ada lagi si Dev naik, dibaca versi yang lama. Loh, kok nggak pede sama versi yang baru itu loh? Ngapain direvisi? Somplak. Orang-orang Kristen ini
pandai ngeles. Padahal ini yang kita buka adalah TB. TB2 juga sama. Ya. Ini coba teman-teman Kristen, saudara-saudaraku, kalau kalian masih mau membantah, datengin LAI. Berbondong-bondong kalian 6% itu. Ke LAI sana. Cari namanya orangnya itu, Anwar Khan. Nah, udah, kalau udah nyampe di situ, lemparin pakai kotoran. Kalian itu diplesetin, ditipu, dibohongin. Kau anggap cuman Yesus Theos, Yesus Allah, Bapa Allah, Roh Kudus Allah. Paulusnya nggak dilibatin, macam mana? Ini Paulus Theos loh. Gimana coba? Ayo, mana Kristo? Naiklah Kristo, jangan kayak bocil, cuman bisa tapping. Naik, kasih ilmu. Kalau nggak berani ya kau amini lah. Ayo, silakan. Yuk, enggak. Dikasih tahu loh, padahal Paulus ini ngaku Theos juga, ngaku Bapa juga. Kok masih aja nggak percaya? Oke. Mabayang, silakan. Selamat siang. Bayang. Siap. Kristen atau Muslim, Bang? Kristen. Oke, silakan Bang. Jelasin itu yang tampil itu, Bang. Apa itu yang tampil? Oh, Ah, silakan. Baca. Wih, kena pelanggaran, wih. Cangkrik. Jangkrik. Kalau pelanggaran. Jangkrik. pelanggaran. Terlalu negatif. Iya, kali ini Bang Fandi selalu kena pelanggaran terus sebenarnya dia itu. Enggak, kalau baca Bible itu pasti kena pelanggaran karena isinya aduh ngeri kali, woi. Isinya ngeri-ngeri itu Bible itu. Jadi ya kayak gitulah, kena pelanggaran terus orang kan. Bang Fandi ini melanggar undang-undang ini. Kalau dilanggar. Undang-undang apa yang saya langgar, Mas Tejo? Coba. Yang Undang-undang paling apa? undang-undang dalam pertiktokan itu dilarang untuk menyampaikan hal-hal yang tidak jujur. Seperti bahasanya tadi Kang Dito. Dalam tulisannya bahasa Indonesia undang-undangnya seperti ini. Nah, Apa? Ayo, apa? nah iya, paling kalau kena pelanggaran pasti kena undang-undang tidak jujur untuk membahasakan Indonesia ini tentang Rasul Paulus mengadakan Baik, mat. mana tadi tulisannya Paulus Allah mengadakan mujizat-mujizat. Ini terlalu panjang, kasih pendek sedikit. Terlalu Malah pol. ngatur. Jangan kemudian di bawah lomba berkedok naik. Jangan Loh, kayak gitu. bagaimana caranya kok di bawah bisa nombak itu, Bang? Yo, laporin lah. Gak tahu ini pembahasannya memang berat gitu loh. Kalau Tritunggal, Bapak Putra Roh Kudus itu adalah Laporin hakikatnya. bagaimana? Hakikatnya adalah Theos. Di sini Paulus itu jangan dilupain. Ya, Bang Mabayang, silakan. Ini ngomong siapa ini, Kang Dito? Kang Dito Muslim. Muslim. Sungguh nekat yang nyata, masih Kenapa? seorang Muslim. Oi, kenapa? Mau ngapain? Sudah dikibuli Saya nekat sama kenapa? Muhammad, masih juga. Oh, kau yang report rupanya bangsat. Buka mulutmu. Buka mulutmu. Tuh, dia yang report. Memang asu oten-oten. Dia yang report. Dia ngelaporin dari bawah, kemudian dia di-accept naik. Maka laporan itu diamini. Jadi jangan berkedok, nggak usah ketawa kau asu. Orang Kristen macam kayak kau, kalau berani open camp, tempeleng, serius ya.
Gak usah sok berani kau. Kita diskusi baik-baik. Di sini kita ini pengen memberikan edukasi kepada masyarakat yang menikmati diskusi lintas agama tanpa hujatan. Dari tadi kalau saya sama Sutejo memang kenal, dia orang Manado, saya juga lama di Manado, kita diskusi dan kenal di diskusi ini. Jangan kalian yang sok kenal, sok tahu tiba-tiba nge-report. Apa masalah kalian? Kalau